Tabe selamat lingun alatai, salam sawujud karene malempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Indrawangsa. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 3 kelas B. NIM saya 2200051. Di sini akan membahas tentang makanan sahur. Baik, langsung saja ke materinya. Tempat pelaksanaan upacara makanan sahur dilaksanakan di Balai Basarah. Balai Basarah merupakan tempat suci bagi umat Hindu Keharingan untuk digunakan sebagai tempat persembahyangan atau basarah untuk memuja dan memuji kebesaran Ranying Hatala Langit. Sementara itu, pelaksanaan upacara makanan sahur bagi umat yang beragama Hindu Keharingan dilaksanakan 1 tahun sekali, sedangkan pelaksanaannya setelah masa panen padi dan pada saat kemunculan bulan purnama. Dilaksanakannya upacara makanan sahur, masyarakat telah selesai melakukan panen padi sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas. Dalam hal ini berkaitan dengan panen padi, pelaksanaan upacara makanan sahur dilakukan atau dilaksanakan pada saat kemunculan bulan purnama, yaitu bulan hidup. Dilaksanakannya makanan sahur pada saat kemunculan bulan purnama dengan harapan agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, karena bulan purnama mengandung makna kehidupan yang terang benderang. Diharapkan dengan melaksanakan upacara makanan sahur, masyarakat Hindu Keharingan mendapat berkat, anugerah, dan perlindungan dari Ranying Hatala Langit. Pelaksanaan upacara makanan sahur yang dilaksanakan oleh umat Hindu Keharingan yang merupakan upacara yatnya, yang dalam pelaksanaannya menggunakan sarana atau upakara memiliki karakteristik serta memiliki simbol keagamaan sebagai tujuan dari dilaksananya upacara yatnya tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan upacara makanan sahur menggunakan sarana dan prasarana. Yang digunakan pada saat makanan sahur, yang pertama beras ketan atau bisa disebut pulut dalam setiap pelaksanaan upacara yatnya yang dilaksanakan oleh umat Hindu Keharingan. Ketan selalu digunakan. Hal ini dikarenakan ketan telah diciptakan oleh Ranying Hatala Langit bersamaan dengan pada saat penciptaan padi. Ini tersirat dalam kitab suci Penaturan pasal 38. Yang kedua, ketupat. Ada beberapa ketupat yang digunakan dalam pelaksanaan upacara makanan sahur, yaitu ketupat sinta, ketupat manuk, ketupat penyang, ketupat ganap. Yang ketiga, air putih dan baram. Air putih yang digunakan adalah air putih yang sudah direbus, sedangkan baram adalah air tradisional khas masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Penggunaan air putih dan baram sebagai sesajen yang akan dipersembahkan kepada Ranying Hatala Langit. Yang ketiga, lamang. Pembuatannya menggunakan bambu khusus, beras ketan yang sudah dibersihkan kemudian dicampur santan, kelapa, lalu dimasukkan ke dalam bambu, dipanggang dalam api. Yang kelima, ayam. Ayam biasanya digunakan 3 ekor. Dalam bahasa Sangyang disebut dengan manuk darung tinggang. Dalam pelaksanaan upacara makanan sahur, ayam yang digunakan sebanyak 3 ekor, sedangkan bulunya boleh berwarna apa saja. Yang keenam, babi. Babi biasanya berjumlah 1 ekor. Dalam upacara makanan sahur juga menggunakan hewan berupa babi, di mana babi ini nantinya akan diambil paha kanan, kepala, dan hati yang akan dijadikan persembahan kepada Ranying Hatala. Yang ketujuh adalah perapen. Adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk membakar kemenyan atau bisa dibilang garumanyan. Dalam pelaksanaan upacara makanan sahur, selain menggunakan garumanyan juga bisa menggunakan dupa. Hal ini dilakukan
mengingat garumanyan sekarang sudah mulai sulit untuk didapatkan. Yang kedelapan adalah 1 mangkuk behas tawur beras tawur yang digunakan dalam upacara pakanan sahur terbuat dari bahan beras yang baik. Dalam arti beras yang digunakan yang tidak patah atau beras yang dipilih secara langsung. Beras tawur terbagi atas beberapa bagian. Baik, selanjutnya proses pelaksanaan upacara pakanan sahur. Nah, biasanya tentunya dapat dilaksanakan setelah semua sarana dan prasarana yang akan digunakan sudah lengkap tersedia. Adapun prosesi pelaksanaan upacara pakanan sahur diawali dengan sebelum acara puncak yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Pada malam hari diadakan upacara basarah bersama umat Hindu Kaharingan yang ada di Kota Palangkaraya. Setelah selesai pelaksanaan upacara basarah, maka akan dilanjutkan dengan upacara merinjet behas daun tawur, menabur beras. Adapun makna yang terkandung dalam merinjet adalah sebagai wahana pemberitahuan atau mohon izin mengundang kehadiran Ranying Hatala Langit beserta dengan manifestasinya serta Sang Hyang terus sahur atau leluhur bahwa umat Hindu Kaharingan akan melaksanakan upacara pakanan sahur. Jadi dalam prosesi basir atau bisa dibilang pisor memohon berkat dan anugerah agar upacara pakanan sahur Parapah yang akan dilaksanakan esok hari dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan yang dapat mengganggu jalannya upacara pakanan sahur. Di dalam prosesi pakanan sahur, memercikan tirta atau tampung tawar kepada umat yang hadir agar semua kegiatan mendapat restu dari Ranying Hatala Langit. Menawur merupakan proses membangkitkan roh yang ada di dalam beras dengan cara membacakan mantra-mantra. Dalam mantra tersebut secara singkat dapat dijelaskan, tukang rukun menyatakan beras yang ditawur tersebut bukanlah beras biasa dimakan. Bukan ditabur, menyatakan beras yang ditawur percuma seperti anak kecil. Namun beras tersebut mempunyai kekuatan yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi atau menyampaikan doa kepada Ranying Hatala Langit melalui para sangyang atau dewa, dengan harapan yang akan diajarkan dapat berjalan dengan lancar serta tidak ada halangan yang dapat mengganggu pelaksanaan upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan. Upacara puncak dari pakanan sahur diadakan pada pagi hari sampai selesai. Bila sebelumnya pada malam hari dilaksanakan basarah dan dilanjutkan dengan prosesi merinjet, baik kepada umat yang hadir bahwa akan diadakan upacara pakanan sahur, yang lebih penting lagi memohon izin dan memohon petunjuk kepada Ranying Hatala Langit bahwa umat akan melaksanakan kegiatan upacara pakanan sahur dengan petunjuk beliau yang maha kuasa agar kegiatan dapat berjalan lancar tanpa ada halangan. Prosesi pelaksanaan upacara puncak tukang sesajen atau tukang banten dan tukang rukun atau pemuput upacara akan mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan pada upacara pakanan sahur yang nantinya untuk dipersembahkan kepada Ranying Hatala Langit dengan berbagai manifestasinya. Selanjutnya, setelah semua sarana dan prasarana lengkap tersedia, maka dilanjutkan dengan prosesi merinjet tawur. Dalam narinjen tukang rukun menawur behas tawur diiringi lantunan mantra suci untuk menyampaikan kepada Ranying Hatala Langit beserta manifestasinya untuk hadir ke tempat berlangsungnya upacara dan menerima korban persembahan yang dihaturkan dengan ketulusan hati oleh warga masyarakat
Pada saat melantunkan mantra suci, tukang rukun sudah dirasuki oleh sang yang atau dewa sahur yang menerima langsung persembahan itu. Pada saat ini tidak sedikit warga masyarakat menanyakan keberuntungannya dan penyebab musibah yang menimpa serta bagaimana caranya menghindar dan musibah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau tutur salah kata yang ada di dalam video ini, saya memohon maaf. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas saudara-saudara yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Baiklah, saya akan menutup video ini dengan mengucapkan Prama Santi dan Sahe. Om Santi 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 Om Sahe.